misalnya kita melakukannya di laboratorium, maka kita bisa menggunakan rancangan acak lengkap. Dan di situ kenapa kita bisa menggunakan rancangan acak lengkap? Karena semua faktor yang mungkin akan berpengaruh pada percobaan itu sudah kita kontrol. Yang salah satunya itu adalah yang saya berikan fotonya itu adalah tentang apa? Tentang besar pot, kemudian ukuran potnya, dimensi maksud saya, misalnya panjang, lebar, tinggi dan sebagainya, kemudian diameter kalau dia bulat, kemudian apa faktor pencahayaan, ya, itu yang harus kita kontrol di rancangan acak lengkap. Jadi meskipun kadang-kadang lab itu sudah kita anggap apa namanya, sudah kita anggap sesuatu yang apa namanya, yang homogen, tapi ketika di dalam prakteknya kita harus juga memperhatikan banyak apa namanya, banyak hal, ya. Misalnya seperti misalnya gini lah, nanti kalau Anda percobaan menggunakan mikrobiologi gitu ya, nah itu juga kalau misalnya suhunya harus 28 derajat Celcius misalnya, maka Anda harus memasukkannya ke dalam apa namanya, ke dalam autoclave, bukan autoclave, apa lemari pemanas yang suhunya sudah di set 28 derajat Celcius, sehingga suhu itu merata ke seluruh ruangan. Kemudian pencahayaannya juga harus merata. Jadi kalau pencahayaannya berbeda, pemanasannya berbeda, maka itu nanti akan berakibat pada apa namanya, pada percobaan, ya. Dan sulit sebetulnya membuat percobaan dengan RAL, ya. Tapi juga sulit ketika kita mau melakukan percobaan di lapangan, ya. Jadi misalnya apa namanya? Misalnya kemarin yang sudah saya sampaikan contoh gambar itu, yang gambar apa? Gambar tanah yang miring atau sawah yang berundak, ya. Maka kita harus mengendalikan, ya, mengendalikan apa, faktor perbedaan ketinggian, ya, dan sebagainya. Itu kan akan berakibat pada perbedaan misalnya kadar air, kemudian berakibat pada banyaknya unsur hara, karena ketika air mengalir ke bawah, maka unsur hara yang paling banyak itu nanti ada di bawah, ya. Maka usaha pengendalian yang kita lakukan itu adalah pengelompokan atau yang disebut dengan blocking, ya. Blocking itu bisa satu arah, bisa dua arah, ya, atau bisa multi arah, tergantung pada lahan yang kita pakai. Ya, kalau kemarin lahannya miring, mungkin blockingnya satu arah, jadi blockingnya itu ke arah samping yang punya ketinggian yang sama. Ya, tapi kalau tanahnya tidak berundak, tanahnya itu miring, artinya miring itu kontinu gitu, tidak dibuat apa namanya, tidak dibuat undak-undakan seperti itu, maka blockingnya itu bisa multi arah, ya. Pengelompokan perlakuan itu bisa multi arah, ya. Nah, pengelompokan dikatakan baik jika keragaman di dalamnya menjadi lebih kecil-kecil. Jadi kita buat pengelompokan itu menjadi pengelompokan yang lebih kecil-kecil lagi. Kemudian kita bagi-bagi lagi, ya. Itu yang disebut dengan pengelompokan, ya. Sehingga nanti kita bisa melihat ragam antar kelompok seperti apa. Nah, percobaan yang dilakukan dalam kondisi homogen ini di lab rumah kaca, ya, itu punya dua unsur dasar, yaitu perlakuan dan ulangan. Ini yang saya bilang tadi dengan RAL, rancangan acak lengkap, ya. Kalau kita yakin bahwa di lab itu kondisinya homogen atau di rumah kaca itu kondisinya homogen. Yang susah yang saya katakan kemarin, bahwa ketika di rumah kaca faktor cahaya itu menjadi pembatas, ya. Anda pernah lihat rumah kaca yang ada di kampus timur, yang di depan lab? Ada rumah kaca yang sudah tidak terpakai, terbengkalai, gitu. Pernah lihat ya? Di lab timur, ya. Ketika Anda lihat itu, maka apa faktor pembatasnya terhadap rumah kaca itu, sehingga kita bisa mengatakan rumah kaca itu sudah tidak ideal. Apa yang menjadi pembatas?
pada rumah kaca yang ada di kampus timur. Kita menggunakan contoh yang paling konkret aja, gitu ya. Ada, tapi saya juga nggak tahu. Anda pernah praktikum di kampus timur, Kak? Di kampus timur itu kampus B, Kampus B ya, Pak? Ya, kampus B ya, kampus B. Kan ada rumah kaca ya di depan lab itu. Iya, Nah, Pak. Iya, Pak. Anda bayangkan itu, apa yang membuat dia akhirnya tidak ideal ketika kita pakai sebagai rumah kaca. Apa yang tidak ideal di situ? Hah? Bisa menilai nggak? Jadi ada rumah kaca, tapi tidak kita pakai akhirnya sebagai tempat percobaan atau tempat penelitian, karena memang tidak ideal. Ya. Yang terutama adalah bahwa rumah kaca itu ternaungi. Artinya di sekitar rumah kaca itu banyak pohon besar, sehingga pohon besar itu menaungi rumah kaca dari cahaya matahari. Padahal harusnya rumah kaca itu terbebas dari naungan, sehingga cahaya matahari yang sampai ke rumah kaca itu benar-benar sepenuhnya 1 hari penuh, ya. Dia tidak dihalangi oleh yang lain. Dan yang di kampus B itu terhalangi oleh banyak pohon besar-besar. Bahkan di situ ada pohon kelapa, ada gedung, ya. Bahkan sekarang di belakang apa namanya, di belakang gedung MIPA itu ada gedung tinggi, dan itu kampus, gitu ya. Jadi dari satu sisi itu saja sudah tidak ideal, ya. Belum lagi dari yang lain, faktor keamanan, kemudian faktor proteksi, gitu ya. Kalau faktor proteksi misalnya ketika kita menanam di situ, membuat percobaan, saya ada beberapa kelompok mahasiswa yang pernah menanam di situ, itu akhirnya kena hama, kena orang, kemudian kena walang sangit dan sebagainya. Ya, itu yang sangat tidak ideal, ya. Dan itu keterbatasan kita, ya. Keterbatasan kita juga di Jakarta karena kita tidak punya lahan yang terbuka, ya. Jadi ya itu yang sangat sulit lah. Kalau toh misalnya kita mau buat harus di rooftop. Ketika di rooftop kendalanya itu adalah angin yang sangat besar, ya. Dan itu juga sangat mengganggu. Jadi kalau musim kemarau angin, tapi kalau musim hujan itu limpasan air yang sangat berpengaruh, ya. Kemudian kondisi heterogen, misalnya lapangan, kebun, danau, laut, itu punya 2 unsur dasar. Dan di unsur ketiga yaitu kontrol lokal. Jadi kalau tetap perlakuan ulangan, ada unsur yang ketiga itu kontrol lokal. Yang tadi saya bilang kita harus harus membuat kontrol lokal itu ke satu arah, kedua arah, atau ke multi arah. Ya. Nah biasanya di lapangan kita menggunakan rancangan acak kelompok tadi yang sudah disampaikan. Atau yang lain lagi itu adalah rancangan acak kuadrat Latin atau bujur sangkar Latin. Ya. Kalau bujur sangkar Latin ini artinya kita membuat membuat percobaan sama dengan rancangan acak kelompok, tapi di bujur sangkar Latin ini atau rancangan acak kuadrat Latin ini, di sini jumlah ulangan itu sama dengan jumlah treatment. Jadi, jumlah ulangan itu sama dengan jumlah treatment. Ya. Dan yang paling gampang gini, jadi tadi misalnya bloknya ada 5, maka di setiap blok itu harus ada ulangan dan harus ada treatment yang sama, sehingga jumlah ulangannya itu ya sebanyak blok yang kita buat, ya. Kenapa seperti itu? Karena itu akan menjadi lebih teliti untuk mengendalikan kondisi lapangan yang heterogen tadi, ya. Kemudian ada lagi juga pemblokiran perlakuan.
dilakukan berdasarkan kondisi faktor-faktor media, misalnya bahan, alat, tenaga kerja, lingkungan atau faktor lain yang tidak terkait langsung dalam faktor penelitian. Ya. Jadi ini juga nanti akan bisa menjadi pemblokiran. Ya, artinya kita memblok, kita pisahkan satu perlakuan dengan perlakuan lain berdasarkan media yang kita pakai. Ya, ya kita bisa juga mengatakan ini sebagai apa? Sebagai treatment, tapi bisa juga sebagai media yang dipakai untuk perlakuan itu. Ya. Demikian juga penggunaan alat, tenaga kerja, lingkungan, atau faktor lain yang tidak terkait langsung dengan faktor penelitian. Ini juga harus diperhitungkan di dalam sebuah penelitian. Ya. Pembuatan kelompok biasanya lebih didasarkan pada kondisi atau karakteristik objek percobaan yang digunakan dengan syarat kelompok tidak berinteraksi dengan perlakuan. Ya. Jadi di sini maksudnya kelompok itu tidak menjadi perlakuan, ya. Jadi di sini nanti akhirnya kelompok itu tidak menjadi sebuah perlakuan, karena kalau sebuah perlakuan artinya kita nambah lagi satu treatment. Ya. Di sini yang dimaksud adalah hal seperti itu. Tadi seperti misalnya pengelompokan. Ketika kita mengelompokkan berdasarkan ketinggian tempat percobaan di sawah yang berundak, dan di setiap blok itu nanti kita buat semua perlakuan, ya. Jadi di situ ada perlakuan, di situ ada ulangan, gitu ya. Setiap blok itu punya masing-masing perlakuan, masing-masing ulangan. Sehingga ketika nanti kita mengumpulkan data, semua data itu jadi satu. Artinya perlakuan satu ada di blok pemblokan yang satu, ada di pemblokan yang kedua, ada di pemblokan yang ketiga. Demikian juga perlakuan dua dan seterusnya. Nah, ketika itu kita lakukan di dalam melaksanakan percobaan, sebetulnya pemblokan itu bukan treatment, karena semua unit perlakuan itu punya wakil di setiap blok. Ya, itu yang dimaksud dengan syarat kelompok bahwa blok tadi tidak berinteraksi dengan perlakuan. Ya, itu yang juga harus diperhatikan. Nah, apabila bahan atau lingkungan percobaan relatif seragam atau dapat diusahakan seragam, maka penelitian dapat dilakukan tanpa pengelompokan dan rancangan yang digunakan yang disebut dengan rancangan acak lengkap. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini sulit sekali untuk dilakukan. Ya. Ada satu mahasiswa yang membuat percobaan itu dengan RAL, katanya, karena dilakukan di rumah kaca. Tapi ketika di akhir percobaan dia mendapatkan hal yang menyimpang, gitu ya. Kemudian datang ke saya, ini kenapa saya percobaannya jadi seperti ini? Gitu. Ya saya bilang harus ada analisis dari dari segi fisik, fisik rumah kacanya, dari mana arah cahaya matahari, seberapa panas, ada perbedaan panas tidak antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, ada perbedaan aliran udara tidak. Jadi segala sesuatu itu diperhitungkan, dianalisis, gitu. Sehingga nanti kita bisa tahu kenapa hasilnya akhirnya menyimpang, ya, meskipun dia melakukannya di rumah kaca. Ya. Nah, ketika kita mendapatkan hal yang seperti ini, pertanyaan saya adalah apakah kita harus mencoba merubah percobaan kita atau kita harus mengulang percobaan kita di dalam sebuah riset. Kalau misalnya gini, kita misalnya sudah sudah membuat setting percobaan yang akan kita lakukan sedemikian rupa, sudah memenuhi perhitungan-perhitungan yang atau sudah meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengganggu percobaan. Artinya kita sudah memperhitungkan semuanya. Tapi pada akhir percobaan kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan teori misalnya.
Kira-kira ketika kita mendapatkan hal tersebut, apakah kita harus mengulang percobaan atau terus saja dengan hasil yang kita dapat? Kira-kira bagaimana?